kita hanya minta kepada aparat minimal panggillah dia. Dia kan sudah beberapa kali dipanggil untuk ditanyai, ya, supaya apa? Kita ini merasa bahwa memang ada hukum yang berlaku di Indonesia ketika kalian menghina agama seseorang. Dan saya juga nggak kenal sama ayah, tapi kalau dia pasti kenal saya. Dia bohong kalau dia nggak kenal saya, terus bilang saya pamit kegaduhan. Saya pamit tidur. Semua orang tahu gitu. Tapi biasa namanya juga orang berpendapat ya, terserah aja mau ngomong public enemy kan, public kegaduhan. Yang jelas saya adalah artis public figure, kalian tahu. Kan perkataan itu kan sebelumnya karena Niki diduga melecehkan agama. Nah itulah maksudnya gini, kalau merasa orang pintar harusnya melihat full videonya. Jangan tiba-tiba diwawancara sama stasiun TV yang sudah saya blacklist juga ngomong semacam itu gitu kan, ya itu patut dipertanyakan gitu. Ustadz apa ini? Gitu. Ustadz yang baik pasti tidak akan keluar omongan-omongan seperti itu. Mengejutkan. Disebut publik kegaduhan oleh Ustadz Dasat Latif, Nikita Mirzani beri jawaban menohok. Aksi Nikita Mirzani yang dituding melecehkan bacaan niat sholat sempat mencuri perhatian publik. Sikap Nikita mendapat kecaman dari banyak pihak, terutama datang dari pemuka agama. Salah satunya datang dari ulama kondang Ustadz Dasat Latif. Sang Ustadz sampai mengatakan Nikita lebih pantas disebut sebagai publik kegaduhan, bukan publik figur. Mantan istri Dipo Latif ini akhirnya buka suara dan menanggapi sebutan publik kegaduhan yang dilayangkan oleh Ustadz Dasat Latif. Ibu tiga anak itu mengatakan bahwa banyak orang mengenalnya sebagai publik figur. Saya publik figur, semua orang tahu, kata Nikita Mirzani, ditemui di kawasan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan belum lama ini. Dia juga memastikan dirinya nggak mengenal sang ustadz. Kayaknya saya juga nggak kenal sama dia, tetapi kalau dia pasti kenal saya, ujarnya. Dia bohong kalau nggak kenal saya, terus bilang saya publik kegaduhan, sambung Nikita Mirzani. Bintang film Nenek Gayung itu tak mau ambil pusing atas pernyataan Ustadz Dasat Latif. Menurutnya, siapapun berhak mengemukakan berpendapat. Meski begitu, Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya adalah publik figur yang berkecimpung di dunia hiburan tanah air. Biasalah, namanya orang berpendapat, ya terserah saja mau ngomong public enemy, publik kegaduhan. Yang pasti saya artis publik figur. Kalian tahu, ucapnya. Namun, tuduhan melecehkan bacaan sholat itu dibantahnya. Dia lantas menyarankan agar masyarakat melihat keseluruhan video, bukan hanya potongan. Sebab menurutnya, video yang beredar itu hanya berupa potongan. Dia pun menyayangkan hal tersebut. Nah itulah, maksudnya begini, kalau merasa orang pintar harusnya melihat full videonya, kata Nikita Mirzani. Dia pun kembali menegaskan bahwa dirinya tak pernah melecehkan agama seperti yang ditudingkan orang. Iya, yang jelas saya tidak pernah menistakan agama apapun, apalagi agama yang saya anut. Bahkan saya malah menyuruh anak saya sholat, tutur Nikita Mirzani. Selain itu, Nikita Mirzani belakangan ini menjadi sorotan usai dituding melakukan pelecehan agama. Ia seketika menerima banyak hujatan dari berbagai pihak. Belum lama ini, ia diam-diam melaporkan seseorang ke Polda Metro Jaya. Laporannya berkaitan dengan kasus dugaan penghinaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, mengonfirmasi kabar tersebut. Ia pun mengatakan bahwa laporan Nikita Mirzani kini tengah diproses oleh penyidik. Laporannya sudah kami terima dan sedang diteliti, ujar Kombes Yusri kepada wartawan. Menurut Yusri Yunus, Nikita Mirzani keberatan karena merasa namanya dihina oleh seseorang dalam sebuah konten YouTube. Video itu sendiri dilihat Nikita sejak 27 Oktober 2021. Pelapor menerangkan bahwa pada 27 Oktober 2021, sekitar pukul 22:17 waktu Indonesia Barat, korban melihat konten video YouTube yang menjelek-jelekan namanya dan memaki-maki dengan kata-kata kasar. Merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya, korban buat laporan.
kata Yusri Yunus menjelaskan. Laporan itu sendiri terulang dengan nomor LP garing B garing 5373 garing 10 Romawi garing 2021 garing SPKT garing Polda Metro Jaya dengan pelapor Nikita Mirzani dan terlapor dalam lidik. Sedangkan pasal yang dilaporkan yakni pasal 27 ayat 3 junto, pasal 45 ayat 3 dan atau pasal 32 junto, pasal 46 Undang-Undang RI 81 tahun 2019 tentang ITE dan atau pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Tapi sayangnya, belum diketahui siapa sosok yang dilaporkan Nikita Mirzani. Berikut fakta menarik di balik tuduhan melecehkan bacaan niat sholat menurut Nikita Mirzani. Yang pertama, ajari sholat. Bintang film komik 8 itu mengaku hanya ingin memberitahukan tata cara membaca niat sholat kepada seseorang yang dia panggil burik. Kan waktu itu dia ada mengucapkan sholat terus salah, harusnya niat dulu, baru takbir. Tetapi dia takbir dulu baru niat, ujar Nikita Mirzani. Gue pun gak tahu dia belajarnya di mana. Gue harus beritahu dong, yang benar itu niat dulu, baru takbir, imbuhnya. Yang kedua, punya bukti. Mantan istri Dipolatif itu mengatakan bahwa dia memiliki video full tidak seperti yang beredar di TikTok. Gue benar-benar save video fullnya. Jadi, itu kan cuma beberapa second. Hasilnya itu 2 menitan, tutur Nikita Mirzani. Yang ketiga, bertambah pengikut. Mantan istri Sajat Ukra itu mengaku pengikutnya mengalami peningkatan. Belakangan ini, gak berkurang, naik jadi 4,4 juta, ucap Nikita Mirzani. Yang keempat, banjir duit. Dia pun mengakui bahwa dirinya mendapatkan banyak endorsement berkat para hater. Memang harus diakui hater itu yang bikin gue banyak endorse karena sering diberitakan impression jadi naikkan, kata Nikita Mirzani. Di lain sisi, siapa yang tak kenal Cinta Laura, salah seorang artis yang berbakat dan juga cerdas. Bahkan, ia telah mendapat gelar sarjana dari Columbia University. Cinta Laura pun selalu jauh dari gosip miring, karena ia mengakui tidak mau untuk membuat sensasi. Sontak pernyataan itu langsung viral usai diunggah di akun gosip Insta Julid. Terlihat pula pada video tersebut, seorang Nikita Mirzani yang kerap bikin sensasi, dengan santai, Cinta menegaskan di hadapan Nikita bahwa ia ingin dikenal sebagai artis berprestasi. Sekarang kita hidup di era di mana ada internet. Semua orang bisa melihat apapun di internet, lewat YouTube, lewat website streaming lain. Biarpun kita udah punya anak dan pengen cepat punya uang, ujar Cinta. Kalau kita melakukan yang negatif, anak kita suatu hari akan lihat itu. Apa mereka nggak malu lihat orang tua mereka melakukan hal yang malu-maluin? Aku nggak mau orang ingat aku sebagai orang yang negatif. Aku mau mereka mengingatku sebagai a wisdom, great person, imbuhnya. Kalau dari pengalamanku sendiri, nggak butuh sensasi. Aku bersyukur banget. Malah karena prestasi aku, makanya orang-orang ngundang aku ke acara ini, acara itu, karena mereka pengen aku jadi inspirasi buat anak-anak muda, pungkasnya. Melihat ucapan Cinta Laura, Nikita hanya santai mendengarkan dan sesekali menimpali. Netizen langsung menyoroti sikap Nikita Mirzani yang dianggap tak bisa mengomentari ucapan Cinta. Yang biasanya cari sensasi mingkem, gak bisa berkata-kata, tulis warganet. Gak bisa berkata-kata ya nyai, sahut lainnya. Bukti yang pintar dan cerdas akan mengalahkan yang banyak gaya, timpal yang lainnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?